Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di perjalanan kita untuk menelusuri sejarah manusia-manusia fenomenal. Kali ini kita akan membahas manusia jenius ini, oke? Kita akan bahas seseorang yang berjasa besar untuk semua gadget yang kita pakai sekarang, terutama bolam lampu yang ada di rumah kamu. Yaps, benar sekali, dia adalah Thomas Alva Edison. Penemu terkenal yang penuh inovasi dan juga kadang-kadang drama. Penasaran? Lanjut. Kalau kamu pernah dengar nama Edison, mungkin yang pertama kali muncul di kepala kamu adalah lampu, ya kan? Tapi tunggu dulu teman-teman. Edison lebih dari sekedar penemu bolam. Kita akan menelusuri perjalanan panjangnya mulai dari kecil sampai tua dan bagaimana dia bisa menciptakan lebih dari 1000 penemuan yang benar-benar mengubah dunia. Siapkan diri kalian, kita akan menelusurinya, oke? Oke deh, jadi semuanya dimulai pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Di sini lahir seorang bayi kecil bernama Thomas Alva Edison. Oke, dari panggilannya adalah Al, bukan Al Eldul. Jadi jangan kebingungan kalau aku sebut Al nantinya ya. Orang tuanya Samuel Edison dan juga Nancy Matthews Elliot tentu nggak tahu bahwa mereka ini bakal jadi salah satu penemu paling berpengaruh sepanjang masa ya nanti anaknya. Pada saat itu mungkin mereka cuma mikir semoga dia bisa sekolah yang bener aja deh gitu. Dan ngomong-ngomong soal sekolah nih, masa kecil Al ini sebenarnya nggak gampang teman-teman. Dia cuma sekolah formal selama siap-siap ya 3 bulan. 3 bulan gengs sekolahnya, tapi yang formalnya ya. Jadi itu karena gurunya bilang kalau Al ini adalah anak yang terlalu banyak nanya dan kurang pinter. Bisa bayangin gak sih? Guru itu gak tahu kalau anak yang dibilangnya kurang pinter ini bakal mengubah dunia. Yap, mungkin Edison memang kurang cocok dengan sekolah formal, tapi dia punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan siapa yang jadi gurunya setelah itu? Wow, ibunya sendiri dong, Nancy Edison. Dia yang mengajari Al banyak hal dan mendorongnya untuk belajar sendiri. Teman-teman jangan salah ya, Al kecil ini bukan cuma iseng-iseng bertanya, dia juga suka eksperimen. Dan eksperimen pertamanya membuat laboratorium kimia kecil di rumah. Bukan di garasi, bukan di ruang tamu, tapi di ruang bawah tanah. Yap. Sejak kecil, Edison sudah jadi semacam ilmuwan cilik. Walaupun banyak eksperimen yang berakhir dengan ledakan-ledakan kecil, kalau ada yang main eksperimen di rumah, ingat, jangan ledakin rumahnya ya. Oke. Fast forward ke masa remajanya, di usia 12 tahun, Edison ini mulai bekerja di kereta api sebagai penjual koran dan permen. Ini bukan pekerjaan biasa, teman-teman. Dia mulai berinovasi bahkan di sini. Alih-alih hanya menjual koran saja, dia bikin koran sendiri yang dicetak langsung di kereta. Yap, kamu nggak salah dengar. Dia bikin The Weekly Herald yang dijual kepada penumpang kereta api. Ini adalah koran pertama yang pernah dicetak di atas kereta api. Bisa dibilang Edison muda sudah mulai berbisnis dari usia dini. Dan tentu saja Al nggak cuma berhenti di situ. Dia juga bikin laboratorium kecil di gerbong kereta api buat eksperimen sains. Tapi sayangnya percobaan kimia di kereta api ini berakhir dengan kebakaran. Yap, eksperimennya terbakar dan dia diusir dari kereta. Ya ampun. Salut sih ya. Setelah itu Edison lebih berhati-hati, tapi tetap nggak berhenti bereksperimen. Sepertinya semangatnya buat coba-coba nggak pernah padam, sama seperti lampu yang akan ia ciptakan nanti. Setelah berpetualang di dunia koran dan kereta api, Edison terus belajar tentang telegraf dan dunia telekomunikasi yang waktu itu masih tergolong baru. Nah teman-teman, sebelum telepon seluler dan WhatsApp, dulu orang-orang kirim pesan itu lewat telegraf. Dan tebak siapa yang jadi salah satu inovator besar di bidang ini? Ya, si Al kita ini. Penemuan pertamanya yang cukup sukses adalah sebuah mesin ticker saham otomatis yang membantu orang-orang di pasar saham untuk memonitor harga saham dengan lebih cepat. Penemuan ini bikin Edison kaya raya di usia muda. Nah, dari sini Edison mulai berpikir, wah, kalau aku bisa bikin satu penemuan, kenapa nggak coba bikin penemuan-penemuan lainnya? Dan di sini mulailah karir penemuan Edison yang panjang banget. Seperti serius deh, panjang banget. Karena penemuannya memang nggak cuma itu-itu aja, tapi beragam ya. Kalau ada yang bisa nyalip karirnya, mungkin cuma superhero di komik aja.
Ini adalah bagian awal ya. Kita lanjut, oke. Nah teman-teman, kita sekarang sampai pada salah satu penemuan paling revolusioner yang pernah dibuat oleh Edison, yaitu fonograf. Penemuan yang satu ini benar-benar membuka era baru dalam dunia musik dan rekaman suara. Dan yang lucu adalah, penemuan ini sebenarnya nggak disengaja. Iya benar, jadi Edison waktu itu lagi coba-coba bikin alat untuk merekam sinyal telegraf dan telepon. Tapi nggak disangka alat ini bisa merekam suara manusia juga. Bayangin deh ekspresi wajah Edison waktu dia dengar suaranya sendiri diputar ulang. Pasti dia kaget campur kagum kayak, wow, itu suaraku beneran. Teman-teman sekarang coba bayangin kalau dulu Edison nggak iseng-iseng rekam suara. Mungkin hari ini kita nggak punya Spotify, nggak bisa karaokean di kamar mandi, dan yang paling parah nggak bisa bikin voice note yang isinya curhat panjang lebar ke teman kamu. Jadi terima kasih Pak Edison untuk fonograf yang legendaris ini. Fonograf ini adalah penemuan besar pertama yang benar-benar memukau dunia. Bayangin aja, pada tahun 1877, tiba-tiba manusia bisa merekam suara dan memutarnya kembali. Rasanya seperti sihir ya kan? Tapi itu baru permulaan, karena setelah fonograf, Edison terus meneliti dan mengembangkan banyak inovasi baru. Fonograf ini nggak cuma bikin Edison semakin terkenal, tapi juga membuktikan bahwa dia bukan sekedar penemu biasa, dia adalah inovator sejati. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling terkenal dari cerita hidup Edison, yaitu bohlam lampu. Teman-teman kamu pasti tahu dong, kalau lampu-lampu yang kita pakai di rumah ini adalah hasil dari kerja keras Edison. Tapi sebenarnya ada beberapa hal menarik yang mungkin belum kamu tahu tentang perjalanan panjang penemuan bohlam ini. Pertama-tama, Edison bukanlah orang pertama yang mencoba menciptakan bohlam. Banyak ilmuwan sebelum dia juga telah berusaha membuat lampu listrik. Tapi mereka semua punya satu masalah besar. Lampu-lampu itu cepat rusak. Ada yang bisa nyala beberapa menit, ada yang cuma beberapa detik. Kebayang nggak kalau tiap kali nyalain lampu, 5 kemudian bohlamnya udah pecah. Tapi Edison punya ide brilian. Dia ingin membuat bohlam yang bisa bertahan lama, yang benar-benar praktis digunakan. Dan seperti biasa, Edison nggak menyerah. Dia menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mencoba berbagai macam bahan untuk mencoba membuat filamen. Itu adalah bagian di dalam bohlam yang menyala ketika dialiri listrik ya. Dan kebayang nggak sih gimana ribetnya percobaan Edison waktu itu? Pasti ada momen-momen dia frustasi kayak, kenapa nggak bisa nyala lebih lama sih? Kayak kenapa? Sampai akhirnya di tahun 1879, Edison menemukan kombinasi filamen karbon yang bekerja dengan sempurna. Bohlam ini bisa menyala lebih dari 1200 jam. Yap, 1200 jam alias 50 hari ya. Nggak perlu nyalain lilin lagi deh kalau kamu mau begadang belajar ataupun nonton drakor. Nah, penemuan bohlam lampu ini bukan hanya mengubah cara kita melihat dunia secara harfiah, tapi juga mengubah cara kita hidup. Lampu listrik bikin malam hari nggak lagi jadi gelap gulita, industri, perkantoran, dan rumah-rumah bisa tetap beroperasi tanpa harus mengandalkan lilin atau lampu minyak yang berbahaya. Edison benar-benar mengubah dunia dengan cahaya. Nah teman-teman, setelah sukses besar dengan bohlamnya, Edison terus mendorong pengembangan listrik agar bisa digunakan oleh masyarakat luas. Tapi disinilah drama besar terjadi, yaitu perang arus. Ya, kedengarannya kayak nama film atau serial Netflix ya kan? Tapi ini benar-benar terjadi dan tokoh utamanya adalah Edison versus Nikola Tesla. Kalau ini beneran serial Netflix, pasti judulnya The Battle of Currents. Dan percayalah, dramanya seru banget. Kalau kalian penasaran juga tentang cerita Nikola Tesla, akan aku bahas di next video ya. Oke, kita balik lagi. Jadi begini ceritanya. Edison itu mendukung penggunaan arus searah atau DC, direct current, untuk menyuplai listrik ke rumah-rumah. Nah, sementara Tesla yang bekerja dengan George Westinghouse mendukung arus bolak-balik atau AC, alternating current. Dan disinilah ketegangan mulai terjadi. Edison yakin kalau arus searah itu lebih aman, sementara Tesla berpendapat bahwa arus bolak-balik lebih efisien untuk jarak jauh. Jadi perdebatan mereka ini bukan cuma sekadar di atas kertas teman-teman. Edison bahkan melakukan demonstrasi publik untuk menunjukkan betapa bahayanya arus bolak-balik dengan... Nah ini nih, kontroversial ya ini. Jadi dia melakukan demonstrasinya itu dengan mengeksekusi hewan-hewan menggunakan arus AC alias arus bolak-balik ala Tesla ya.
Nah teman-teman, Edison ini sampai bikin eksperimen yang kejam untuk membuktikan pendapatnya. Tentu saja ini bikin banyak orang kaget dan juga marah ya kan. Meski begitu, akhirnya arus bolak-balik yang didukung Tesla lah yang menang. Dan hingga hari ini, kita semua menggunakan AC untuk distribusi listrik di seluruh dunia. Tapi meski kalah dalam perang arus, nama Edison tetap harum sebagai penemu yang luar biasa. Bagaimana? Cerita Edison dan perang arus ini menarik banget kan? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah perang arus, Edison gak duduk diam. Dia malah beralih ke bidang yang mungkin buat kita lebih dekat dengan hiburan modern, yaitu film. Gak cuma bohlam ya, Edison juga punya andil besar dalam perkembangan industri film loh. Nah, gimana caranya seorang yang dulunya fokus di listrik, telegraf, dan juga fonograf bisa nyemplung ke dunia sinema? Oke, jadi ini ceritanya seru banget ya. Edison dan timnya menciptakan kinetoskop, sebuah perangkat yang bisa menampilkan gambar bergerak. Bisa dibilang inilah nenek moyang dari semua proyektor film modern yang kita tonton di bioskop. Meskipun bukan Edison yang memfilmkan film-film pertama di dunia, alatnya ini bisa memungkinkan orang untuk menonton film pendek lewat jendela kecil pada mesin kinetoskop. Penemuan ini membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut di dunia perfilman. Jadi teman-teman, kalau kalian sekarang bisa nonton film, binge watch kayak serial Netflix, K-drama, ataupun serial-serial lainnya, bahkan bikin vlog di YouTube, itu tuh sebagian besar hasil dari eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh Edison di akhir abad ke-19. Nah bayangin dong, kalau waktu itu Edison gak beralih ke dunia film, mungkin kita gak bisa nonton film Marvel ataupun dengerin narasi seru kayak gini sekarang. Satu hal yang sering kali dilupakan orang ketika membahas Edison adalah betapa besar peran laboratorium Menlo Park dalam hidup dan kesuksesannya. Jadi teman-teman, Menlo Park ini bukan sekedar tempat kerja biasa loh. Jadi ini adalah tempat di mana banyak ide-ide gila dan kreatif dilahirkan. Menlo Park ini adalah sebuah laboratorium di mana Edison membangunnya pada tahun 1876 di New Jersey. Dan inilah yang membuat Edison terkenal sebagai penemu yang produktif. Di Menlo Park ini, Edison gak bekerja sendirian, jadi dia punya tim insinyur dan ilmuwan yang sangat berbakat, yang juga berperan besar dalam kesuksesan penemuan-penemuan Edison. Mereka juga ini bekerja siang malam, kadang sampai menghabiskan berhari-hari tanpa tidur demi menemukan sesuatu yang baru. Dan dalam waktu hanya 6 tahun sejak laboratorium itu dibuka, Edison dan timnya sudah menciptakan ratusan penemuan. Bayangin betapa produktifnya tempat itu. Jadi kayak pabrik ide ya teman-teman. Mereka nggak cuma mikir satu penemuan per tahun, tapi ratusan. Dan nggak semua penemuan itu berakhir sukses. Tapi itulah yang membuat Menlo Park jadi tempat bersejarah. Mereka terus mencoba hal-hal baru. Mungkin kalau Menlo Park ini ada di masa sekarang, bakal jadi tempat yang viral di Instagram atau TikTok ya. Ya bayangin aja setiap kali ada penemuan baru, langsung live stream gitu ya kan. Wow. Selain dikenal sebagai penemu, Edison ini juga jago banget dalam hal bisnis. Dia mungkin penemu pertama yang benar-benar memanfaatkan hasil penemuannya untuk membangun kerajaan bisnis. Yap. Edison ini bukan cuma orang yang suka berkutat di laboratorium, tapi dia juga pengusaha yang cerdas. Setelah sukses dengan fonograf, lampu listrik, dan mesin-mesin lainnya, Edison ini mendirikan berbagai perusahaan ya. Salah satu yang paling terkenal adalah General Electric, yang hingga kini masih menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Edison ini tahu betul ya bagaimana cara mengkomersialisasikan penemuannya dan mengubahnya menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi, selain penemu, Edison ini juga bisa dibilang entrepreneur sejati. Ini nih kalau di zaman itu udah booming acara reality show tentang bisnis ya. Mungkin Edison ini udah bakal jadi juri ya, kayak di Shark Tank itu ya kan. Karena dia memang benar-benar wow hebat banget sih ya. Seperti semua orang besar dalam sejarah, Edison ini juga punya sisi yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Salah satunya adalah bahwa nggak semua penemuannya sukses. Jadi Edison meskipun sangat produktif juga mengalami banyak kegagalan dan ini adalah bagian dari prosesnya.
Dan salah satu kegagalan terbesar Edison adalah proyeknya untuk menambang biji besi menggunakan teknologi baru yang dia kembangkan. Dia menghabiskan jutaan dolar dan bertahun-tahun mencoba teknologi ini, tapi akhirnya gagal total. Gak hanya rugi secara finansial, tapi juga secara emosional. Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua bahwa bahkan orang sejenius seperti Edison pun bisa mengalami kegagalan fatal, ya kan? Jadi buat kamu yang lagi berusaha dan merasa gagal, jangan terlalu sedih ya. Kalau Edison aja bisa gagal, berarti kita juga punya kesempatan untuk bangkit lagi. Lagian kayak yang sering dibilang orang, kegagalan adalah kunci menuju kesuksesan. Dan seiring bertambahnya usia, Thomas Alva Edison ini mulai mengurangi aktivitasnya di laboratorium. Tapi meskipun usianya sudah menua, semangat untuk berinovasi dan menciptakan hal baru tetap ada dalam dirinya. Hingga akhir hayatnya, Edison ini terus berpikir tentang cara-cara baru untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi ada kata-katanya yang terkenal ya, yang saat-saat terakhirnya dia itu saat sedang sakit dan di tempat tidur, Edison ini dilaporkan berkata, "It's very beautiful over there." Sebelum akhirnya meninggal dunia pada 18 Oktober 1931. Itu adalah kata-kata yang terkenal ya hingga saat ini di seluruh dunia. Jadi Edison ini meninggalkan warisan yang sangat besar dan tidak hanya berupa penemuan-penemuan yang mengubah dunia, tetapi juga semangat pantang menyerah dan inovasi yang menginspirasi banyak generasi setelahnya. Bayangin aja, tanpa Edison, mungkin kita masih hidup dalam kegelapan atau bahkan tidak punya industri film seperti sekarang. Oke teman-teman, itu tadi kisah inspiratif dari seorang penemu fenomenal yang dia nggak pernah berhenti walaupun sudah menemukan beberapa banyak kegagalan ya kan. Kita belajar banyak nih dari seorang Thomas Alva Edison. Oke deh teman-teman, thank you buat yang sudah dengerin. Mungkin next aku akan bahas rivalnya ya, Nikola Tesla. Jadi tetap stay tune dan thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.